Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ihyanul Afi dengan NIM D400 1800084 dari kelas C, akan mempresentasikan UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik, yaitu generator, magnet permanen dan tidak permanen. Untuk pengertian dari generator magnet sendiri adalah generator yang dihasilkan dari magnet permanen yang bukan berupa kumparan, sehingga generator ini menghasilkan energi flux magnetik dengan medan magnet permanen tersebut. Lalu untuk bagian generatornya, ini ada komponen utama generator yang diperlukan untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik. Rangka stator. Untuk rangka stator di sini udah ada gambarnya ya di sebelah kanan. Yaitu badan utamanya. Jadi ini ya, yang paling luar. Di sini terbuat dari baja kuat. Lalu yang kedua ada stator. Stator ini bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lilitan. Lilitan stator yang mempunyai fungsi sebagai induksi gaya gerak listrik. Untuk bahannya sendiri terbuat dari ferromagnetik yang disusun berlapis dan ada alur untuk lilitan stator. Lalu terdapat rotor, yaitu komponen generator yang berputar. Di sini yang di dalamnya ini, terdapat kutub magnet dengan lilitan yang terbuat dari tembaga. Lalu ada slip ring. Bentuknya menyerupai cincin, terdapat 2 buah dan ikut berputar. Dengan rotor dan poros generator, bahan utamanya terbuat dari tembaga atau kuningan bisa. Komponennya ini mempunyai peran untuk mentransfer listrik dari motor. Lalu selanjutnya untuk prinsip kerja generator magnet permanen. Bisa disingkat PMG. PMG ini berputar menghasilkan tegangan atau arus AC, lalu disearahkan oleh rectifier dan dikontrol menggunakan AVR. Kemudian tegangan listrik dari AVR dialirkan ke gulungan stator exciter. Disearahkan lagi dengan menggunakan diode pada rotating rectifier karena tadi arusnya bolak-balik. Lalu tegangan DC-nya dialirkan ke gulungan utama pada rotor. Untuk medan magnet dari rotor lalu ditangkap stator agar menghasilkan sebuah flux. Stator menghasilkan tegangan keluaran utama, tegangan AC dari sebuah generator lalu menuju ke jaringan instalasi listrik. Yang kedua, prinsip kerja generator magnet yang non permanen atau self excited. Nah, untuk prinsip kerjanya, saat pertama kali suatu generator akan dioperasikan, itu sebelumnya memiliki sumber listrik pembangkit exciter. Maka dari itu biasanya gulungan exciter stator perlu disuplai dulu dari sumber listrik eksternal seperti baterai 12 volt. Lalu setelah generator sudah beroperasi, gulungan exciter stator akan tetap menyimpan sedikit magnet. Lalu akan dioperasikan generatornya. Medan magnet yang masih tersisa atau yang tersimpan dalam gulungan exciter stator akan digunakan sebagai sumber penguat pertama. Dan nilai tegangannya akan meningkat seiring dengan proses penguatan excitation yang diatur oleh AVR. Di sini ada rangkaian star deltanya dari motor 3 fasa. Untuk analisanya yaitu pada saat pertama kali dioperasikan, sistem rangkaian star delta akan menghubungkan sumber tegangan ke elektromotor dengan sistem rangkaian gulungan star, sehingga lonjakan arus saat starting bisa diminimalkan atau dikurangi karena tegangan yang mengalir ke elektromotor harus melewati 2 gulungan rangkaian star atau 1 gulungan yang hanya mendapatkan tegangan sebesar 220 volt. Setelah elektromotor berputar normal, kemudian sistem rangkaian star delta akan bekerja dan mengubah rangkaian atau hubungan gulungan menjadi delta dan elektromotor baru beroperasi dengan normal. Nih bisa kembali dengan rangkaian star deltanya.
Lalu untuk rumus generator, di sini ada 4 rumus ya, yaitu dari satu kutub motor. Untuk kutub motor sendiri rumusnya 120 dikali frekuensi lalu dibagi kecepatan putar standar. Yang kedua slip. Slip ini rumusnya kecepatan putar standar dikurangi kecepatan putar motor lalu dibagi kecepatan putar standar kali 100%. Jadi ini persen dari kecepatan putar motornya diambil dari kecepatan putar standar. Lalu yang ketiga frekuensi. Frekuensi rumusnya kecepatan putar motor dikali daya motor dibagi 120. Yang keempat arus. Rumusnya yaitu kutub motor dibagi V3 dikali VLL lalu di cos theta. Lanjut untuk contoh soalnya. Sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm. Untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub, jika slip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor pada beban penuh itu. Nah, diketahui dayanya P-nya 6 pasang, terus kecepatannya 500 rpm. Untuk ditanya kecepatan rotor jika rotor berputar slip 3%. Rumusnya pertama menggunakan slip terlebih dahulu. Ini udah ada NG sama dengan F kali 60 bagi P. Di sini udah ketemu 50 Hz Fs-nya. Fs karena sama dengan Fg. Lalu Ns diambil F-nya ini kan tadi udah ketemu 50 Hz, lalu dimasukkan menjadi hasilnya 750 rpm. Lalu baru masuk lagi ke rumus slip yang tadi. Karena slipnya 3% berarti mungkin bisa didesimalkan menjadi 0,03. Karena slipnya 0,03, NS-nya itu 750 rpm. Untuk perhitungannya karena dari persen jadi NS dikurangi NR dibagi NS kali 100% agar bisa menjadi 100%. Nah, jadi hasilnya 727,5 rpm untuk kecepatan motornya. Nah, untuk penggunaan generator dalam pembangkit listrik yaitu pertama PLTMH, karena memiliki kapasitas yang besar sehingga mudah diperbaiki serta pengoperasiannya yang sederhana. Lalu ada PLTAL, karena tidak membutuhkan pengaturan tegangan pada rotornya, tidak memerlukan inverter, desain peralatannya itu juga tidak rumit. Dan masih banyak lagi. Untuk PLTMH sendiri kepanjangannya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu PLTAL pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.